perumpamaan tentang seorang anak yang hilang. Pada suatu hari, ada seorang anak yang meminta warisan kepada ayahnya. Dia bilang, "Ayah, berikanlah aku sebuah warisan." Padahal ayahnya belum meninggal. Dan dia diberikannya sejumlah harta. Dan akhirnya dia pergi ke sebuah kota dan berfoya-foya bersama temannya. Akhirnya dia bangkrut dan bekerja di sebuah kandang babi. Di sebuah kandang babi, dia ingin memakan makanan babi yang tersisa, tapi tidak dibolehkan oleh pemilik babi. Dan pada dia bekerja, dia teringat kembali bahwa di rumah ada ayahnya, dan dia kembali untuk pulang kembali kepada ayahnya. Dan dia pulang kembali. Ayahnya dari dalam dan dia pergi menuju anaknya. Dan dia bilang kepada kalian-kaliannya, berikanlah dia sepatu dan cincin untuk anakku ini. Dan berikanlah sebuah anak domba yang besar untuk merayakan kembalinya anakku ini. Dan si sulung pun datang dan dia bilang kepada bapaknya, kenapa kau menerima kembali anakmu yang sudah meninggalkanmu itu? Adikmu itu sudah bertobat, jadi terimalah dia. Sudah. Perumpamaan tentang anak yang hilang diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 11 sampai 32. Lalu Yesus berkata, ada seorang yang memiliki dua anak laki-laki, kita sebut saja si sulung dan si bungsu. Kemudian si bungsu meminta harta kepada ayahnya untuk menjadi haknya. Lalu ayahnya memberikan harta tersebut kepada si bungsu. Beberapa hari kemudian si bungsu menjual seluruh hartanya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Setelah seluruh hartanya habis, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan dia mulai melarat. Lalu dia pergi kepada majikan yang kaya di negeri itu. Kemudian ia disuruh untuk pergi ke ladang guna menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi tersebut, tapi tidak seorang pun memberinya padanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Betapa banyaknya orang memakan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan datang kepada Bapakku dan berkata, aku sudah dosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu ia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Saat ia masih jauh, ayahnya sudah melihatnya, dan tergeraklah hati ayahnya oleh belas kasihan. Lalu ia berlari, kemudian merangkul dan menciumnya. Lalu si bungsu berkata, Bapak, aku sudah tidak layak lagi disebut anak Bapak, jadikanlah aku salah seorang teman Bapak. Namun bapaknya memanggil hamba-hamba, bawakanlah pakaian untuknya dan kenakanlah cincin pada jarinya.
dan sepatu pada kakinya. Lalu ambillah anak lembu tambun, disembelihlah dia, dan marilah kita bersuka makan dan bersukacita, karena anakku yang telah hilang telah didapat kembali, dan yang telah mati telah hidup kembali. Saat sulung ada di padang dan pulang ke rumah dan dekat dengan rumah, ia mendengar suara seruling dan nyanyian tarian, dan ia memanggil salah seorang hamba dan menanyakan arti dari semua itu. Hamba itu menjawab, adikmu yang telah hilang telah didapat kembali. Lalu si sulung marah dan tidak ingin masuk rumah. Lalu ayahnya keluar dan berkata kepadanya. Namun si sulung menjawab ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah sedikit pun melanggar perintah Bapa. Tetapi Bapa belum pernah mengasihi aku seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi Bapa telah memberikan anak lembu tambun kepada anak yang telah memboroskan harta Bapa bersama pelatur-pelatur. Dan bapaknya berkata, engkau selama ini telah bersama-sama, dan semua yang aku miliki adalah milikmu juga. Dan adikmu yang telah mati telah hidup kembali, dan yang telah hilang telah didapat kembali. Itulah cerita dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Nama saya Sandra. Saya dari lingkungan Yohanes. Menceritakan tentang kelahiran Yesus. Di sebuah kota bernama Galilea, tinggallah seorang perawan Maria yang akan bertunangan dengan Yusuf. Ada seorang malaikat yaitu malaikat Gabriel yang mengetahui kepada perawan Maria itu dia akan mengandung dari Roh Kudus. Dia akan mengandung anak laki-laki yang disebut juga Yesus, Sang Mesias Allah. Maria terkejut dan malaikat memberi pesan bahwa saudaranya Elizabeth akan mengandung anak laki-laki yang diberi nama Yohanes Pembaptis. Setelah malaikat itu pergi, Maria bergegas ke rumah Elizabeth untuk memberitahukan berita itu. Maria berteriak di depan, Elizabeth, Elizabeth. Elizabeth pun keluar dari rumahnya. Elizabeth bertanya, mengapa engkau berteriak-teriak di depan rumahmu? Kata Maria, engkau akan mengandung anak laki-laki yang diberi nama Yohanes Pembaptis. Elizabeth pun bersenang setelah berlama-lama dia mandi. Setelah itu menuju hari kelahirannya Tuhan Yesus, Maria tidak
tetapi di Galilea tidak ada. Yusuf dan Maria berencana ke Bethlehem. Sesampainya di Bethlehem, mereka tidak mendapatkan tempat penginapan. Yusuf melihat ada sebuah kandang domba. Mereka memasuki kandang domba itu. Dan Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus. Yesus dibaluti dengan kain putih. Yesus ditaruh di tempat palungan atau tempat makan domba. Setelah itu gembala bersama domba-dombanya pulang. Mereka terkejut karena adanya seorang bayi di tempat palungan. Setelah itu raja-raja mengetahui bahwa adanya bintang dari timur. Setelah itu raja-raja bersama kudanya mengikuti bintang dari timur itu. Setelah itu mereka sampai di tempat domba itu. Mereka terkejut karena anak Allah sudah lahir. Terima kasih. Ingin menceritakan kisah tentang anak yang hilang. Dikisahkan ada seorang bapak yang memiliki dua anak laki-laki. Sebut saja Susu
Bagian si bungsu dan beberapa hari kemudian si bungsu menjual seluruh hartanya dan pergi ke negeri yang jauh. Di negeri itu si bungsu memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Di negeri itu terjadi bencana kelaparan. Lalu si bungsu memutuskan untuk mencari pekerjaan. Si bungsu bekerja kepada majikan untuk menjaga babinya di ladang. Si bungsu ingin sekali memakan ampas babi, ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya. Lalu ia teringat kepada bapaknya yang ada di rumah. Di sana hamba-hambanya memakan di rumah bapaknya ada makanan yang berlimpah. Lalu ia mengatakan, ia memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya. Ketika masih jauh, bapaknya melihat anaknya berlangsung berlari. Dengan bersukacita, bapaknya merangkul dan mencium anaknya. Lalu si bungsu mengatakan, "Bapak, saya tidak pantas disebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai upahmu saja." Pada suatu hari, setelah Adam dan Hawa diusir oleh Allah dari Taman Eden, mereka memiliki kehidupan sendiri dengan cara bercocok tanam serta memelihara kawanan domba. Beberapa hari kemudian, Hawa melahirkan anak pertama laki-laki bernama Kain. Kain memiliki adik laki-laki bernama Habel. Mereka hidup bersukacita, tumbuh besar dan membantu orang tuanya. Kain lebih suka bercocok tanam, menanam semua tumbuhan. Sedangkan Habel lebih suka memelihara kawanan domba. Suatu hari, Habel mempersembahkan anak domba yang terbaik dimilikinya untuk Allah. Sedangkan Kain hanya mempersembahkan sebagian dari hasil panennya. Allah menyukai persembahan milik Habel karena Allah tahu bahwa Habel memberikan persembahan itu dengan tulus dan ikhlas. Tapi Allah tidak menyukai persembahan
ke Bethlehem. Sampai di Bethlehem, Ibu Maria mengandung dan tidak ada tempat penginapan lagi. Tetapi mereka menemukan kandang dan Yesus lahir di kandang. Tidak jauh dari kandang ada beberapa gembala menjaga ternak mereka. Tiba-tiba dan mereka menjadi ketakutan. Mereka berkata, "Jangan takut, terus tenangkan lahir." Mereka itu berkata lagi, "Carilah bayi yang dibungkus di palungan." Tiba-tiba